Dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Perubahan komunitas dapat terjadi secara siklis maupun non-siklis. Perubahan komunitas siklis terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya, perubahan komunitas selama musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim penghujan, jumlah serangga dan katak lebih banyak daripada saat musim kemarau. Perubahan komunitas non-siklis adalah perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Perubahan non-siklis terkadang hanya dapat dilihat setelah beberapa tahun, atau bahkan hingga lebih dari 1 abad. Perubahan non-siklis berkaitan dengan nilai sejarah, misalnya evolusi, migrasi, dan punahnya beberapa spesies tertentu. Suksesi. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Proses suksesi akan berakhir setelah mencapai komunitas yang stabil atau komunitas klimaks. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi atau lahan yang pernah bervegetasi tetapi mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, dan memperkecil risiko atau dampak perubahan lingkungan serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah. Kegiatan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Contoh perubahan lingkungan dan bentuk adaptasinya, yaitu 1. Kekeringan akibat kemarau panjang. Bentuk adaptasinya menghemat air bersih, menggunakan air bekas yang tidak mengandung deterjen untuk menyiram tanaman, dan memperdalam sumur untuk mendapatkan air. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Bentuk adaptasinya merelokasi pemukiman penduduk, membangun sistem pemecah ombak, dan memelihara hutan bakau. Yang ketiga, banjir. Bentuk adaptasinya membuat dan memelihara saluran drainase, rumah pompa, dan biopori, serta melakukan pengerukan saluran air. Yang keempat, kebakaran hutan. Bentuk adaptasinya melakukan pemadaman api, mencegah penjalaran api ke area lain, dan menggunakan masker penutup hidung. Yang kelima, longsor. Bentuk adaptasinya merelokasi pemukiman, membuat teras sering pada lahan miring,
serta merehabilitasi hutan di daerah hulu. Kegiatan mitigasi di beberapa sektor. Contoh sektor dan bentuk mitigasinya. Yang pertama, pertanian. Bentuk mitigasinya mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia, menggunakan kotoran ternak untuk pupuk, serta menanam varietas unggul. Yang kedua, transportasi. Bentuk mitigasinya mengurangi penggunaan mobil pribadi di bawah kapasitas angkutnya, serta berjalan kaki atau naik sepeda untuk transportasi jarak dekat. Yang ketiga, kehutanan. Mitigasinya melakukan reboisasi di kawasan penyangga serta mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Yang keempat, energi. Mitigasinya memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbaharui seperti panas bumi, mikrohidro, angin, surya, dan biomasa. Yang kelima, pengelolaan sampah. Mitigasinya mengurangi jumlah sampah, menghemat pemakaian kantong plastik, dan melakukan pemilahan sampah untuk didaur ulang. Yang keenam, tata kota. Mitigasinya melakukan penghijauan, memperluas area resapan air, serta membuat dan memperbaiki saluran air. Yang ketujuh, pendidikan. Mitigasinya memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada pelajar terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, serta mengadakan kampanye dan gerakan peduli lingkungan.